dimiliki. Satu jam shot di sisi lain, ternyata ada peperangan lain di mana dari arah PU-nya udah masuk ke arah satu orang DG. Di sisi lain, NXL berhasil ditumbangkan kali ini versus Aura. 3 lawan 3 bakal terjadi cukup sulit. Apakah damage-nya udah mulai masuk ke dalam keluar dari seorang Jafra. Udah mulai masuk, ngeras, coba jump shot. Ya sudah dari Kemungkinan dari Chrono kah atau ternyata masih menggunakan Alok, dan ini dia untuk mapnya bakalan bergerak dari arah Council Hall menuju ke arah Memot, yang mana anak-anak SES juga udah mutusin buat turun di arah Council Hall, dan ada anak-anak RBR juga yang 2 game tadi masih belum maksimal, kali ini udah bakalan ngamanin untuk confinement. Oke, dan kalau kita perhatikan juga dari arah Storage seharusnya ada DG, tapi bakal coba dikejar sama satu Aura, tapi enggak. Aura coba berhenti tengah jalan, dan Bigetron ada di arah bawah. Mamut juga bakal diisi sama teman-teman dari NXL, semuanya terbagi sama rata ya. Ya, dan the match-nya kali ini juga sebenarnya bakal ada team fight antara dari Boom dan juga anak-anak Island of God. Tapi lagi-lagi ya, ini Stone Ridge tuh always sama anak-anak DG dan juga anak-anak Aura. Kenapa nggak pernah kapok sih di Stone Ridge mereka live fight-nya ketemu bareng? Iya selalu ketemu gitu kan. Dan gue sukanya dari mereka berdua, gak ada yang coba pindah. Gak ada yang coba Gak pindah, ada. benar-benar kekeh banget. Pokoknya nggak mau tahu Stone Ridge buat mereka, tapi ternyata dari anak-anak Auranya bakalan coba untuk lebih respect. Mereka mutusin buat turun ke arah bawah, tapi geser sedikit kali ini bakalan ada team fight di antara Boom dan juga Island of God. Di Demas pastinya ini bakal jadi bahaya banget. Kalau kita lihat dari arah senjata juga udah mulai siap nih dari teman-teman dari arah Boom. Masing-masing juga udah memegang 2 senjata minimal. Tapi kita nggak tahu teman-teman yang ada di arah bawah ini bakalan mau maju atau enggak, karena balik lagi Blue Zone enak banget, ngedapetin resource tuh bakal banyak banget, sama-sama full sih gua rasa. Sama-sama full untuk resource-nya, tapi kali ini harusnya ada beberapa player yang sempat kehilangan beberapa damage. Ada seorang Lord tadi yang sebenarnya kena tapping dari arah anak-anak Boom, tapi kali ini masih belum ada yang berhasil untuk di knockdown. Bahkan gue rasa kali ini di antara Boom dan juga IOG bakal coba untuk ngadu setupnya dulu aja. Yes, dari arah Mang kali ini bakal coba bergerak terlebih dahulu, enggak. Gue kira bakal coba mau ngebuka vision ya kan, nyari informasi. Tapi Anova juga udah mantekin, dalam artian udah coba memantau terlebih dahulu kemanakah teman-teman dari IOG ini bakal coba bergerak. Karena dari IOG-nya pun masih coba bermain santai, enggak. Ternyata sekarang mutusin untuk tarik mundur dulu. Ya, bakalan mutusin untuk tarik mundur. Ada beberapa player, 3 player. Tadi ada Hands juga yang benar-benar dikirim buat coba untuk membuka visionnya. Tapi ini dia ternyata untuk runningnya kelihatan. Mace-nya benar-benar runner kali ini ya. Dipakai untuk runner sama anak-anak IOG ya. Saya baru nggak bener-bener runner tuh, wah bener. Langsung cabut gitu aja anak-anak dari Island of God, tapi harusnya vision cabutnya kelihatan tadi sama Alnova karena dia sempet tapping ya ke arah Hands walaupun damage-nya masih belum masuk dan bakalan langsung diikutin aja. Ternyata ini bener-bener match-nya runner buat kedua tim yang turun di sini. Bener-bener pelari ya, tapi dari seorang Amek juga udah menerima damage cukup banyak kali ini oleh seorang Mr. Home, dimana bakal coba dipotong terlebih dahulu rotasi teman-teman dari arah Aura. Yes, 2 glue wall udah digunakan juga, tapi kalau kita perhatikan dari seorang Amek di sisi lain udah ada Piu yang berhasil menumbangkan 1 ke arah Calvin. Gak bisa berbuat banyak karena terlalu jauh juga dari teman-temannya, dimana tadi 3 orang temannya coba mengalihkan perhatian, tapi Calvin udah gak bisa diselamatkan. Ya, yang mana kali ini juga dari seorang pria idaman wanita bakalan coba untuk masuk lagi ke arah on confinement. Apa kira-kira bakalan coba untuk ngejar 3 player dari anak-anak RBR yang kesisa kali ini? Ada kemungkinan karena dari Aura juga masih butuh poin kill banget. Dan tadi setelah mendapatkan poin kill cukup banyak, gua rasa itu jadi pemantik tersendiri untuk Aura. Ya udah, di Kalahari juga bakal bermain panas lagi. Langsung. Ya kan, jadi nggak nanggung-nanggung, semuanya bakal ditabrak. Dan ini yang menarik dari Aura adalah sekarang resource-nya mereka udah siap banget, udah ready banget. Dan kalau udah ketemu tinggal ngeluarin setup-setup ciri khas saja dari Aura yang nantinya mungkin bisa menumbangkan 1 tim sekaligus nih. Yes, Aura Fire. Fire-nya udah langsung keluar kali ini untuk map Kalahari dan Purgatory-nya tadi kayak yang lu bilang ya, setelah ngumpulin 16 kill point. Di Kalaharinya juga mereka kali ini udah nabung 1 kill untuk arah early fight-nya, tapi kali ini masih belum terpantau untuk RBR. Pas loncat harusnya kelihatan sih tadi sih. Iya, posisinya ya. Nah, ini dia ketahuan kan player-player yang kesisa dari anak-anak RBR. Itu dia yang masih kebaca. Tapi kalau kita perhatikan juga teman-teman dari arah NXL masih damai aja di arah The Sub kali ini. Segi resource masih belum terlalu bagus. Bahkan dari seorang Cupai juga belum punya medkit ya. Dalam artian ini masih berbahaya banget kalau nantinya bakal ada perang. Dan ini dia dari NXL yang sebenarnya gue agak kurang suka ya. Mereka tuh splitnya tuh nyebarnya tuh terlalu jauh gak sih? Bener-bener kayak waktu tadi juga untuk Purgatory mereka juga kayak gitu sampai kira harus keculik satu-satu, tapi kita bakalan lihat apakah kira-kira untuk split yang dimiliki NXL bakalan coba untuk worth it untuk di map ketiga kita di Kalahari kali ini. Oke, dari area Seren juga udah
coba ngamanin dulu satu high ground ya kan, biar lebih mantap lagi untuk melihat teman-teman yang coba berotasi. Tapi udah ketahuan juga sebenarnya posisinya. Seharusnya dari seorang Ro tadi udah sempat ngelihat ya pergerakan dari Halcyon juga, tapi Halcyon soalnya tadi udah sempat keluar palanya tuh. Nongol ya, jahil banget seorang kapten dari anak-anak Aero Wolf kali ini. Halcyon tapi masih berada di dalam satu apa ya ini? Satu crane ya? Iya ya, satu kontainer ya. Satu kontainer, oke. Masih dicoba untuk ditahan dulu aja kali ini. Dan kalau misalnya kita lihat dari anak-anak Aero, mereka nggak mau untuk team fight. Mereka bakalan diam aja dulu untuk di sini. Tapi harusnya dari sisi bawahnya nanti bakalan ada boom yang coba untuk naik ke atas. Berarti bakalan jadi situasi yang lumayan berbahaya untuk anak-anak Aero. Tapi benar aja ternyata Halcyonnya bakalan coba untuk mutusin mundur dulu. Untuk regroup dulu bersama para player dari Aero Wolf yang lain. Yes, nggak boleh terlalu jauh, balik lagi Aura walaupun di global leaderboard peringkat pertama, tapi di UMS kali ini masih belum terlalu baik dalam pengumpulan poinnya. Ya kan, makanya dari Aura Aero coba konsisten terlebih dahulu agar bisa mendapatkan gelar juara di pesta akhir tahun kali ini. Nah itu dia lohe boom e-sportnya udah naik ke arah atas sepertinya bahkan udah ada beberapa damage yang kali ini harusnya seorang Koje benar-benar nge-spray ke arah bawah tapi Koje-nya berhasil untuk di-knock dan ada Black juga yang udah langsung nyalain krononya kali ini. Yes, bakal coba ditabrak juga tapi kalau kita lihat dari seorang Halcyon juga harus coba menyelamatkan nyawa seorang Koje terlebih dahulu. Udah langsung disambut lagi satu jalur bakal menjadi bulan-bulanan. Igaps gak bisa keluar nampaknya balas dendam dari seorang Koje. Di mana dari arah Nova juga udah berhasil di take down kali ini. Black bakal coba diambil dari orang gak bakal bisa bertahan lagi dan boom harus dipulangkan di posisi ke-12. Tapi jangan tarik nafas dulu karena kali ini sepertinya anak-anak dari Siren bakalan coba join the fight. Yang mana kalau misalnya kita lihat dari minimap mereka udah benar-benar rapat banget sama anak-anak Aero. Wow. Tapi masih ragu-ragu. Tuh. Coba langsung masuk lagi ya dari arah atas. Sudah ada Wings juga ngebuka vision di mana Justin juga udah mulai ngebuka tembakan terlebih dahulu. Bakal coba muterin dari sisi kiri. Udah mulai kelihatan satu orang. Satu keluar. Jebol. Dua orang jatuh ke arah bawah. Tapi Wings udah berhasil mengerang dan satu orang langsung di end. Gak make lama, gak make nama. Bakal coba cari lagi dari seorang yang juga terkena dan kali ini masih coba cari satu player sisanya dari teman-teman Aero. Justin masih coba mencari, tapi Freya ini terkena kali ini dan langsung coba diantar terlebih dahulu mendapatkan satu poin kill di arah bawah. Ternyata seorang Ralph jump shot berhasil banget satu orang dari arah Black. Halcyon sang kapten bakal coba mutar terlebih dahulu, langsung coba mendapatkan satu, dua orang, satu lawan dua berhasil banget satu, gak bisa ternyata harus tumbang dari arah Halcyon. Itu dia, nggak cukup cuy, 3-3. Tapi ini masih baru 3 sih emang ya. Kalau misalnya kita ngeliatin dari arah awalnya yang mana Boom Esport juga coba untuk naik ke atas, agak sedikit ke surprise juga. Apakah gue nggak nangis tadi kalau misalnya dari Boom nyalain clue atau enggak. Karena sebenarnya itu dari anak-anak Aero juga emang udah bener-bener full di atas. Dan tadi ketika emang bener-bener player dari Boom nge-spot di arahnya Aero, mereka langsung mutusin buat narik ke arah atas ya. Buat langsung majuin ke arah dari Aero sampai akhirnya harus benar-benar ke wipe karena dari Aeronya sendiri emang lebih siap untuk tim fight-nya juga. Dan tadi emang benar-benar posisi timing yang diberikan sama para player dari Siren juga on time juga. Bahkan tadi kalau misalnya kita lihat setupnya ngebagi 3-1 terus Wings-nya juga dengan snipernya on point. Kita harusnya ntar natis juga kalau misalkan Siren. Tadi Wings-nya tuh kayak ngamanin berapa ya berarti? Kayak sekitar 2 sampai 2 kan? Nah, itu benar-benar ngasih damage-nya banyak banget ke arah para player dari Aero. Ngebikin sulit banget dan untuk ngebawa tim fight-nya kayak ke arah belakang dari kontainer itu sendiri menurut gue juga sulit sampai akhirnya ya udah. Dari Siren lebih menangin untuk tim fight-nya dan menyisakan 9 tim 34 player yang alive. Oke, dan emang ya tadi dari Wings untungnya mendapatkan 2 karena kalau kita perhatikan tadi kan 2 orang jatuh ya, kepleset. Dua player Siren cuy. 2 player dari Siren itu jatuh ke arah bawah. Sebenarnya tadi ada momen juga sebelum player Siren loncat. Tadi satu player dari Aero yang coba untuk nge-revive Koje itu loncat juga. Gue nyaris. Apakah kira-kira bakal jatuh enggak? Tapi dia lompat jauh ternyata. Atlet lompat jauh sampai akhirnya bisa buat nge-revive Koje. Tapi bakal ada tim fight lagi kali ini sepertinya dari Bigetron dan juga Onikodok. Langsung deket banget kali ini. Bakal coba ada glue wall yang coba di-setup dari 2 tim. Tapi nampaknya satu orang udah terkena bakal coba langsung di-end terlebih dahulu. Ada seorang dia kali ini. Enggak, seorang Zetsia ternyata. Bakal coba di-limit terlebih dahulu. Ya sudah di-end satu orang. 4 lawan 3 posisinya kali ini. Dimana satu Chrono udah mulai nyala. Coba mutar terlebih dahulu. Tapi seorang Gare udah beri damage cukup banyak. Langsung coba dibalas terlebih dahulu. Ikam udah terkena dan juga dimana seorang Regar juga tersisa satu orang Koja kali ini. 1 lawan 2. Bakal coba diputarin terlebih dahulu sama seorang Koja kali ini. Yes, coba emang kayak match kita terlebih dahulu. Tapi bakal coba diintip. Masih ada satu gol bakal coba di set up. Bakal coba di belakangin. Tapi masih ada Chrono. Itu ada Chrono masih coba diambil 1 orang 2 orang kali ini. Masih coba melawan. Nampaknya ada seorang Koja
Kojak sedikit kesulitan. Wow, masih bisa bertahan dari seorang Kojak tapi gak bisa. Karena posisinya sudah sempit banget. Wow, itu emang tadi kalau misalnya kita lihat dari HP yang dimiliki sama Kojak juga emang lebih low ya pastinya. Terus kalau nggak salah tadi Kojak pakai vektor juga ya, agak sedikit di bawah mid range arahnya. Jadi sampai akhirnya tadi dari Kojak juga harus dipulangkan. Gue juga nggak sempat notice apakah Kojak tadi emang benar-benar udah nggak punya glual. Tapi clutch play juga yang dimiliki sama Kojak, dia udah sempat nge-revive seorang Ikam, dia sempat nge-buy time juga, dia sempat dapetin knockdown sampai akhirnya benar-benar nyisain 1v1 melawan anak Onyx. Tapi nggak bisa berbuat begitu banyak karena ternyata dari Bigetron kali ini tidak bisa untuk mendapatkan buyanya seperti di match kedua. Bahkan langsung dipulangin, geser sedikit ke arah Aura. Udah, waduh. Diem-diem ngumpulin 6 kill cuy. Tadi baru 1 ya? Iya. Gimana ceritanya nih? Benar-benar pesugihan ya nih. Gak mungkin nge-kill jamur kan doi kan? Gak mungkin makanya nih. Ini gak mungkin killnya ditambahin sama kill pad kan enggak kan? Bakal coba dikeker terlebih dahulu sama seorang Heyu di mana dari seorang Amex ternyata udah kelihatan palanya dari lantai 2. Langsung coba grapple hook, coba masuk nampaknya ke atas gedung teman-teman dari arah The Prime terlebih dahulu dari seorang Dix sebenarnya juga banyak satu keluar di pop juga. Wah ternyata jump shot yang enggak sedikit terlambat tapi seorang Father juga bakal coba masuk kali ini coba mengajak kocak terlebih dahulu. Piu langsung coba follow up nampaknya di mana teman-teman dari arah The Prime tersisa 2 orang, satu keluar dari pop up bakal coba dibalas satu keluar lagi kali ini. Satu orang udah mulai krotis bakal coba jump shot langsung diratakan oleh Aura. 9 kill point yang mereka sama anak-anak Aura Esport yang mana kali ini sebenarnya rotasi mereka juga nggak begitu banyak. Mereka udah sampai di arah Bayfront. Dan misalnya 7 tim ya, 7 tim 25 player yang live. Berarti sekali tim fight 2 tim tadi yang langsung ditumbangkan. Dan Olympus sendiri kali ini udah ngamanin untuk inner circle-nya. Dan dia juga kesisa 3 player masih worth it untuk masuk ke arah late game ya. Dan kita bakalan lihat kali ini harusnya masih belum ada tim fight lagi sih. Yes. Oh, gue kira tadi RBR yang diambil sama Aura. Ternyata enggak ya, RBR masih selamat. Tapi itu Aura, lebih parah lagi berarti. Iya, siapa? Berarti Makanya gue mikirin. Siapa ya tadi ya yang kena? Oke. Padahal tadi soalnya bersinggungan rotasinya tuh cuma sama RBR kan teman-teman dari Aura. Pas terakhir kita lihat. Tapi sekarang udah punya banyak kill dalam artian satu tim berhasil diletakkan sama Aura. Tapi kita belum tahu tim siapa juga. Dan kalau kita lihat sekarang ada teman-teman dari arah Siren. Dimana bakal coba nge-set up terlebih dahulu di arah high ground-nya ya. Untuk mengamankan posisi apalagi mereka juga dapat inersi karena bisa gue bilang dapat zona udah cukup baik. Apalagi sekarang mereka dapat high ground juga. Itu dia, dan posisi mereka kali ini untuk ada di bawahnya udah ada anak-anak IOG yang kita masih belum tahu apakah kira-kira bakalan coba untuk team fight karena kalau misalkan kita ngeliat untuk splitnya ada lumayan jauh kali ini. Harusnya kalau misalkan dari seorang Justin ke pick off gue rasa bakalan sulit banget buat beberapa player dari Siren, tapi kita masih bakalan lihat aja kali ini karena circle-nya aduh jahat banget, mentalnya jauh banget kali ini. Parah, itu jauh banget ke pojok bawah cuy. Yes. Itu kalau nggak salah yang ada di pojok bawah tuh DG tadi ya. Ya DG, karena dia tadi dari Stone Ridge ke Command Post terus akhirnya dapetin circle itu. Tapi kita masih belum lihat kayak ini bakalan coba untuk team fight kah tadi antara Siren dan IOG karena dari Raulnya tadi sempat tapping juga ke arah bawah ya. Yes. Udah mulai kelihatan juga posisinya sebenarnya dari seorang Raul karena udah nggak buka satu tembakan juga. Dari seorang Wings juga bakal coba naik ke arah satelit terlebih dahulu. Di sisi lain ada teman-teman dari arah IOG kali ini yang masih belum mendapatkan poin kill, tapi sekarang coba bermain sabar terlebih dahulu, defensive objective placement terlebih dahulu. Dan ada RBR yang tetanggaan sama teman-teman dari arah NXL juga, di mana satu tembakan juga udah mulai dibuka. Ternyata di sisi lain juga bakal coba langsung dimajuin di arah Raul, harus tertumbangkan, disusul juga nampaknya dari seorang Hands, gak bisa berbuat banyak karena coba melarikan diri terlebih dahulu. Tapi Wings dengan satu visionnya kali ini bakal coba ngebuka tembakan, belum mengenai sasaran, coba cabut terlebih dahulu karena dari arah zonanya atau circle-nya ini udah cukup sakit sih. Ya, ini bakalan sakit banget. Kita bakalan lihat tadi dari Lord juga harus terknockdown sama Playzone. Tapi kali ini Raw bakalan coba untuk objektifkan untuk masuk ke arah circle berikutnya. Karena kali ini bakalan banyak banget beberapa player yang ada di bawahnya. Bahkan seorang dia melewati player yang knockdown baru aja. Karena mungkin gak sadar juga ya. Ya ampun, Siren tumbang gara-gara satu zona doang ya. Dan kalau kita perhatikan, udah ada satu granat yang masuk. Karena dua orang sekaligus Gare. Nice banget. Tapi gak masalah, Amek masih terknockdown. Kali ini seorang Piu dan juga Father udah mulai masuk mengacak-acak ke rumah Onyx. Dimana kalau kita perhatikan dari seorang Amek coba nge-follow up untuk reviving. Tapi langsung dilempar satu granat yang cukup baik dari seorang Gare tadi dan berhasil mendapatkan satu. Dan kalau kita perhatikan NXL udah mulai masuk ke dalam zona juga. Dan dari seorang Lochan juga udah diajakin perang sama teman-teman dari arah DG. Itu Beyond coba memasak satu granat terlebih dahulu ya. Dia udah coba untuk siap-siap masak grenade dan bakalan coba untuk dilemparin ke arah anak-anak dari Aura. Tapi kali ini sepertinya Onyx berhasil menggunakan
cuman satu player yaitu dari seorang Gare bakalan coba untuk nge-ending seorang Vader kah. Dimana ternyata dari IOG udah ditumbangkan di peringkat ke-5. Yes, di arah atas masih coba bertahan terlebih dahulu. Nampaknya teman-teman dari arah Onyx gak mau ngambil resiko untuk turun, gak mau ngambil resiko untuk bermain ganas kali ini karena mereka udah cukup mendapatkan 5 poin kill gua rasa dan itu udah nggak masalah. Dan dari area NXL udah mulai bergerak masuk juga. Dimana udah mulai ditungguin sama teman-teman Ari Aura bakal coba disambut juga dari anak DG. Coba follow up kali ini untuk mengikuti zona yang ada. Dimana dari arah Abax bakal coba langsung ngegas ke arah NXL. Sendirian loh dari zona Abax. Cukup berani. Bakal coba di follow up juga sama seorang Azriel kali ini. Satu orang udah ternak dan seorang Sugix bakal coba dimasukin lagi. Satu jam shot di sisi lain. Ternyata ada peperangan lain dimana dari arah Piunya udah masuk ke arah satu orang DG. Di sisi lain NXL berhasil ditumbangkan kali ini versus Aura. 3 lawan 3 bakal terjadi cukup sulit apakah damage-nya udah mulai masuk ke dalam keluar dari seorang Jafra. Udah mulai masuk ngeras coba jump shot. Ya sudah dari belakang satu Chrono udah dibuka juga satu Blue Wall juga udah mulai dipop up sama teman-teman dari Aura. Amek bakal coba mutar terlebih dahulu mengincar satu orang tapi ternyata di sini 2 orang. Cukup banyak dari seorang Vadir gak bisa bertahan dan ini dia Buya lagi-lagi diamankan oleh DG Esports. Yes, Buya kedua pastinya untuk anak-anak DG Esports di pesta akhir tahun To The Point Festival. Dan kalau misalnya kita ngomongin sendiri lagi-lagi ya, Aura juga ngumpulin kill point yang lumayan banyak, DG juga